Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya nih pada pagi hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat, semangat, dan tentunya menikmati suasana Car Free Day kita pada pagi hari ini yang tentunya indah dan Masya Allah ya. dan sangat menikmati suasana kita yang di belakang, yaitu Jembatan Ampera, ikoniknya Kota Palembang ya, Mem. Sebelumnya, perkenalkan saya Mutiara Puri, selaku host dan akan menemani kalian dalam program Matic Fun Talk Show pada pagi hari ini. Sobat Matic Fun, pendidikan, dunia kerja, dan kewirausahaan merupakan tiga kaitan yang sama, yang kita harus mempersiapkannya sejak dini. Apalagi Mem, khususnya untuk kita generasi muda ini ya Mem. Iya, betul. Oke, sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini Mem, kayak mana nih Mem perasaannya Car Free Day pada pagi hari ini? Car Free Day pagi ini ramai sekali. Dan ini Car Free Day kedua saya. Minggu kemarin kesini juga Car Free Day. Nah ini Car Free Day yang kedua, ramai sekali ya semuanya. Ya, Tiara udah pernah ke sini? baru pertama kali. Gimana? Cerah ya pagi Ya, hari cerah ini? banget Mem. Kayak mana tadi katanya ada senam ya Mem? Iya. Ada yang senam. Jadi sebelum talk show, SMK Muhammadiyah 3 Palembang ada yang senam dulu di Jembatan Ampera. Nggak terlalu lama, sekitar 10-15 menit Banyak aja tuh, tadi. banyak ya Mem yang nontonnya Iya, kan? dan yang menontonnya tadi, yang mengikuti itu banyak sekali. Alhamdulillah antusias masyarakat Kota Palembang butuh senam. Oke, pada pagi hari ini kita akan berbincang santai, Mem, namun penuh inspirasi yang bertema pendidikan, kerja, dan kewirausahaan, mempersiapkan generasi untuk masa depan. Oh, Dan tentu saja pastinya kita sudah kedatangan narasumber kita yang luar biasa. Masya Allah ya. Beliau adalah sosok yang berpengalaman di dalam dunia pendidikan dan telah banyak berkontribusi dalam membentuk generasi muda yang unggul dan berkarakter. Amin, amin, amin. Tiara izin membaca biografi dan prestasi yang diperoleh oleh Mem Intan dulu ya. Intan Wirasari SPD GRMPD, lahir di Pangkalan Balai 3 Maret. Sejak usia dini, ia telah menunjukkan semangat belajar yang tinggi dan berkomitmen terhadap dunia pendidikan yang kemudian mengantarkannya meniti karir sebagai pendidikan dan pemimpin pendidikan. Perjalanan pendidikannya dimulai di SD Negeri 406 Palembang, kemudian dilanjutkan ke SMP Negeri 27 Palembang, dan SMA Negeri 16 Palembang. Kecintaannya terhadap dunia pendidikan mendorongnya untuk menempuh pendidikan di Universitas PGRI Palembang, sehingga meraih gelar sarjana SPD. Tidak berhenti sampai di situ saja, ia melanjutkan studi program Panca Sarjana di Universitas PGRI dan berhasil memperoleh gelar pendidikan MPD. Dengan bekal pendidikan dan pengalaman yang dimiliki, Intan Wirasari mengabdikan dirinya pada dunia pendidikan, khususnya dalam pengembangan pendidikan vokasi dan pembentukan karakter generasi muda. Ia meyakini bahwa pendidikan bukan sekedar proses transfer ilmu, pengetahuan, melainkan saran untuk membangun manusia yang berkarakter, mandiri, dan kreatif, dan siap menghadapi tantangan zaman. Dalam perjalanan pengabdiannya, ia telah menjadi sosok yang disiplin, berdedikasi, dan memiliki komitmen kuat untuk terus belajar, serta berinovasi. Baginya, setiap langkah dalam dunia pendidikan adalah bagian dari ikhtiar untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi peserta didik, sekolah, dan masyarakat. Moto hidup, kesuksesan bukanlah hasil dari keberuntungan semata,
melainkan buah dari kerja keras, ketekunan, doa, dan keberanian untuk terus melangkah, meskipun menghadapi berbagai tantangan. Masya Allah. Baiklah, di sini Tiara izin membacakan prestasi yang diperoleh oleh Mem Intan. Boleh, Nah, silakan. ini dia Mem. Intan Mirasari SPD GRMPD, Kepala Sekolah. 1. Kepala Sekolah Inovatif tahun 2024, Provinsi Sumatera Selatan, Jambore GTK, Hebat Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024. 2. Piagam Penghargaan Gubernur tahun 2024 untuk Terbaik Kepala Inovatif. 3. Kepala SMK Transformatif tahun 2025, Provinsi Sumatera Selatan, Nasional tahun 2025. 4. Piagam Penghargaan Gubernur Sumatera Selatan tahun 2025 untuk Terbaik Kepala Sekolah Transformatif. Amin. Kewirausahaan itu tuh sangat penting sekali sebenarnya, karena tidak semua orang itu harus bekerja gitu. Jadi orang yang lulus sama dunia industri atau dunia kerja yang akan menerima mereka itu tuh jumlahnya itu tidak sebanding sebenarnya. Jadi harus diimbangi dengan kewirausahaan. Ini jadi pengusaha. Ya, pengusaha. Cek aja orang, iya pengusaha yang sukses gitu kan, wirausaha yang sukses, tapi tidak semua sekolah mempunyai program kewirausahaan. Betul. Nah, sekolah kita memiliki program kewirausahaan, jadi mereka dididik, dilatih, kita panggilkan pengusaha-pengusaha sukses, handal, dan terkenal di Kota Palembang untuk memberikan pengalamannya kepada anak-anak di sekolah kita. Jadi mereka memiliki mengembang jiwa kewirausahaannya, dan nanti lulusnya mereka sebelum dapat kerja mereka sudah mulai berwirausaha. Apalagi di zaman digitalisasi seperti sekarang ini, Shopee Food, GrabFood, apa? GrabFood, apalagi yang online. Ya. Jadi buka usaha dari rumah aja itu sudah bisa menghasilkan cuan. Iya, betul, Sudah bisa menghasilkan uang. Tapi hal-hal yang seperti itu kalau tidak dikembangkan dari sekolahnya, maka itu nggak akan nggak akan muncul dari anak-anak. Mbak, di SMK Muhammadiyah 3 juga anaknya entrepreneur ya, Mem? Betul, anak-anak SMK mereka entrepreneur, mulai dari programnya itu udah kita siapkan dan kita jadwalkan. Jadi bukan cuma wacana aja nih, kewirausahaan tuh enggak. Karena anak SMK itu lulusannya dapat 1 BMW kalau di SMK Muhammadiyah 3 Palembang. 1 BMW. 1 BMW, guys. BMW loh. Mahal ya BMW. Mahal banget itu, Nah, Mem. kalau di SMK BMW-nya bekerja, melanjutkan kuliah atau berwirausaha. Berwirausaha. Jadi mau kuliah sambil bekerja, mau kuliah sambil berwirausaha itu bisa banget. Sekolah aja bisa ya, Mem? Bisa. Oke. Ya, selanjutnya, Mem, peluang apa yang menurut Mem cocok untuk generasi muda saat ini? Peluang yang sekarang ini adalah misalkan bekerja itu kepada bisnis perhotelan, restoran, gitu ya. Karena pariwisata kita ini kan Indonesia terkenal dengan kota pariwisata. Iya, betul. Jadi perhotelan itu nggak akan pernah mati. Wisata makanan. Kota Palembang ini wisatanya apa yang terkenal? Wisata makanan. Ada apa? Pempek, tewan, laksan, lenggang, apalagi semuanya itu. Banyak. Jadi orang tuh kadang cuma datang ke Kota Palembang mau cari pempek. Karena pempeknya itu berbeda dengan pempek yang di Jakarta kah, yang di mana gitu kan, Pempek yang berbeda. khas ya, Mem? Iya, pempek yang pas. Jadi di SMK Muhammadiyah 3 Palembang itu juga melatih kepada anak-anak untuk melihat nih. Jadi jurusan-jurusan di SMK Muhammadiyah 3 Palembang, jurusan yang akan nggak pernah mati, semua manusia masih hidup. Kita butuh pakaian, Betul. ada tata busana. Tata busana juga ada, guys. Betul. Jadi saya aja ya gitu, ibu-ibu ya, mama ya, kalau mau kondangan hari ini baju, minggu depan udah nggak mau lagi pakai baju itu. Cara aja kayak gitu, Iya. Mem. Jadi udah mau ganti baju. Larinya kemana? Kewirausahaan yang besar. Kewirausahaan di sana. Di SMK Iya. Muhammadiyah 3 juga anaknya kemarin UKK buat baju ya, Mem? Betul, buat baju, dan kita pagalaran di Opimo. Opimo. Bagus-bagus, guys, bajunya. Bajunya bagus-bagus gitu. Jadi Kelas. bisnisnya jadi bisnis yang nggak akan pernah mati, itu bisnis sandang dan pangan. Selama manusia masih hidup pasti mau makan dan pakai pakaian. Oke, selanjutnya ya, Mem. Ya. Saat ini banyak siswa menggunakan AI. Bagaimana pandangan Ibu Bapak tentang penggunaan AI dalam pendidikan? AI itu
tidak bisa kita tolak. AI itu adalah modernisasi, digitalisasi yang saat ini berkembang dan sangat membantu sekali, bukan cuma ke anak-anak tapi ke orang tua juga. AI itu sangat membantu. Tapi AI itu jangan disalahgunakan, ya. Jadi dia sangat membantu, tapi kita juga harus bisa untuk berkreativitas dengan AI itu. AI itu dijadikan kreativitas, jadikan inovasi, bukan dijadikan malah mematikan kreativitas dan inovasi kita. Jadi AI harus bisa menumbuhkan kreativitas dan inovasi, bukan mematikan kreativitas dan inovasi. Itu ingat ya. AI juga nggak diharuskan ya mem, nggak dinormalisasikan untuk dipakai setiap hari. Betul. Jadi untuk mencetuskan ide-ide ketika lagi buntu, tanya AI, keluar nanti ide-idenya. Tapi tetap harus dengan kreativitas, keinginan kita apa, maka dia akan memberikan gambaran kepada kita. Tapi kalau kita cuma oh ya nanya aja tanpa kreativitas, pasrah gitu ya, nanya terserah AI lah apa gitu, maka itu yang mematikan kreativitasnya. Ya, yang nggak penting ditanyain. Itu Betul. bahaya kan ya mem. Iya. Yang terakhir nih mem, Terakhir, oke. apa pesan mem untuk siswa agar sukses di masa depan? Pesan untuk mungkin ke anak-anak muda ya. Ya kan anak muda. Anak muda-muda sekarang yang jika ingin sukses di masa depan, bercapek-capeklah, berlelah-lelahlah, bekerja keraslah di masa muda. Ya, jangan sampai nanti ketika udah tua baru bekerja keras. Jadi kayak kalian-kalian ini nih yang masih muda-muda ini, bekerja keraslah, bercapek-capeklah, berlelah-lelahlah, dan jangan mengeluh. Itu ya, belajar terus. Kalau kalah, kalau salah, bangkit lagi. Kalau sudah berhasil, itu jadikan motivasi untuk terus berkreasi lagi. Jadi kalau kalah, kalau salah, dikembangkan lagi. Ya, bukannya kalau misalnya kita gagal nih mem, tapi kita nih langsung kayak drop itu mem. Down. Ngedown Ya. kan mental kita. Nah, itulah mental-mental anak zaman sekarang. Jadi jauhkan mental-mental seperti itu. Jadi mentalnya harus dikuatkan ketika kalah, ketika salah, itu adalah proses belajar. Ya, proses belajar. Nggak ada kesuksesan itu yang instan. Semuanya melalui proses. Ya. Sesuai dengan motto saya tadi, Ya. hargai proses ya, maka nanti kalian akan mendapatkan kesuksesan. Kalau gagal kita coba lagi. Gagal Mem. coba lagi, nggak apa-apa, nggak ada manusia yang sempurna. Betul, Itu ya ya. pesannya. Jawaban yang begitu Begitu apa tuh? begitu Begitu keren. keren, Kekinian ya. Ya, betul sekali mem. Oke, terima kasih mem. Sama-sama. Terima kasih banyak ya mem atas Sama-sama. waktu dan inspirasi yang telah memberikan pada pagi hari ini. Sama-sama. Ini siaran perdana ya. Ya, perdana kita. Siaran perdana SMK Muhammadiyah 3 Palembang. Pagi ini cerah banget ya mem. Semoga guys, demikian Matic Fun Talk Show kita pada pagi hari ini. Ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Tiara dan narasumber saya. Intan Wirasari. Sampai jumpa di Matic Fun Talk Show selanjutnya. See you. Dadah.